Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada review ini saya akan menjelaskan isi dari bab 1 dan bab 2 dari buku Is It Bad or Good Habits. Kedua bab tersebut menjelaskan tentang kebiasaan proses terbentuknya kebiasaan serta bagaimana kebiasaan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pada bab 1, saya memahami bahwa untuk memperbaiki kehidupan seseorang perlu mulai dengan mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Banyak hal yang kita lakukan setiap hari tanpa disadari sebenarnya. Tanpa disadari sebenarnya merupakan banyak hal yang kita lakukan setiap hari tanpa disadari sebenarnya merupakan kebiasaan yang terbentuk karena dilakukan secara berulang-ulang. Penulis juga menjelaskan bahwa terbentuknya kebiasaan tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses yang terdiri dari pemicu, tindakan, dan hasil yang diperoleh. Ketika seseorang merasa puas dengan hasil dari suatu tindakan, maka ia cenderung akan mengulanginya hingga menjadi kayak suatu kebiasaan. Kalau menurut saya, bagian yang menarik dari bab ini adalah penjelasan mengenai bagaimana kebiasaan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kebiasaan baik juga dapat membantu seseorang mencapai tujuan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan kalau kebiasaan buruk justru dapat menghambat perkembangan diri. Dari bab ini bahwa sebelum mengubah kebiasaan, kita juga harus memahami terlebih dahulu kebiasaan apa aja yang sudah ada dalam diri kita, bagaimana kebiasaan tersebut terbentuk gitu. Lalu pada bab 2 saya memahami bahwa tidak semua kebiasaan memberikan dampak yang sama. Ada kebiasaan yang membawa manfaat, ada juga kebiasaan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu penulis juga menjelaskan bahwa kebiasaan buruk seringkali terasa menyenangkan atau nyaman untuk dilakukan, sehingga seseorang mudah mengulanginya. Namun, jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut itu dapat memberikan dampak negatif di kemudian hari. Dalam bab ini juga dijelaskan beberapa contoh kebiasaan buruk seperti menunda pekerjaan, malas belajar, dan kurang disiplin. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, kebiasaan baik seperti kita disiplin, rajin belajar, bertanggung jawab, dan mampu mengatur waktu dengan baik dapat membantu seseorang itu menjadi lebih kayak produktif, lalu berkembang. Kalau menurut saya di bagian ini tuh yang menarik dari bab ini adalah ketika pembaca diajak untuk mengevaluasi kebiasaan yang dimiliki. Dengan begitu kita itu bisa mengetahui nih kebiasaan mana yang perlu dipertahankan dan kebiasaan mana yang perlu diperbaiki. Dari bab ini juga bahwa kebiasaan yang dilakukan setiap hari dapat mempengaruhi masa depan, sehingga penting untuk membiasakan hal-hal yang positif gitu.